Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asghar Faris, NIM 024 dari jurusan D4B Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang peraturan dan tata kelola K3. Saya membaginya dalam 3 subbab. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua, Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang ketiga yaitu Sistem manajemen K3. Pengertian tempat kerja. Dalam pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang dengan tempat kerja tersebut. Tujuannya yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum untuk peraturan dan keselamatan K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan ISO 4501 Tahun 2018. Kemudian ruang lingkup yang diatur dalam pasal 2. Ya, seperti yang kita lihat, pasal 2 itu sangat banyak sekali. Kemudian ruang lingkup yang dimaksudkan dalam pasal 2 ini yang ada 3 ayat yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini dia syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 ada beberapa pasal. Pasal ketiga banyak sekali, dan pasal 4 syarat-syarat itu menjelaskan tentang syarat-syarat keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta memberikan hak perlindungan kepada pekerja. Kemudian ada pengawasan K3. Pengawasan K3 ini seperti yang kita lihat, garis besarnya adalah pengawasan yang diatur. Pengawasan K3 ini diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 yang dalam pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh direktur. Pasal 7 dan pasal 8. Kemudian pembinaan K3. Bagaimana membina K3 itu? Pembinaan K3 diatur dalam pasal 9 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang di dalamnya berisi tentang kewajiban pengurus untuk melakukan pembinaan kepada setiap tenaga kerja baru supaya siap untuk melakukan pekerjaan dan mengurangi resiko dalam kecelakaan. Ketentuan pelanggaran diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan juga pasal 14. Ketentuan pelanggaran dalam pasal-pasal ini mengatur tentang apa-apa saja yang diperlukan. Kewenangan Menteri Tenaga Kerja dalam pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 10. Dalam pasal 11, kewajiban pengurus dalam pelaporan yang pasal 12. Pasal 12
tentang kewajiban dan hak tenaga kerja, dan pasal 13 berisi peringatan untuk mentaati semua petunjuk usahawan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Dan yang terakhir adalah pasal 14, berisikan kewajiban pengurus secara tertulis. Kemudian ada peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan diatur dalam pasal 15 sampai 18 yang mengatur tentang denda pelanggaran yang dilakukan dalam K3 tersebut yang diatur dalam undang-undang tentunya. Kemudian bab 2, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pengertiannya, menurut International Labour Organization atau ILO, kesehatan keselamatan kerja atau Occupational Safety and Health adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Ada juga OHAS 1801 tahun 2007. Pengertiannya adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan. Terdapat prinsip dasar pencegahan kecelakaan, yaitu manajemen kontrol untuk mempermudah pencegahan kecelakaan. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kontrol sebelum kontak. Yang kedua, kontrol sebelum sewaktu kontak. Dan yang ketiga, kontrol setelah kontak. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan apapun, kita harus menerapkan 3 prinsip ini agar selanjutnya tidak terjadi kecelakaan, mengurangi resiko. Kemudian prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan berikut adalah penerapan konsep 5 tingkatan pencegahan penyakit atau 5 level of prevention disease pada penyakit akibat kerja, yakni 1. Peningkatan kesehatan, 2. Perlindungan khusus, 3. Diagnosis dan pengobatan segera serta pemasangan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang keempat, membatasi kemungkinan cacat. Kelima, pemulihan kesehatan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Tentu ketika bekerja adanya kecelakaan dan gangguan kesehatan tentu saja terjadi. Dan bagaimana pencegahan itu? Upaya pencegahan kecelakaan terdapat kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan, pengendalian, kemudian pelatihan, pendidikan, konseling, konsultasi, pengembangan sumber daya ataupun teknologinya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu ada 2 faktor. Faktor mekanis dan lingkungan, faktor manusia itu sendiri yang merupakan sebab kecelakaan. Kecelakaan harus secara tepat dan jelas diinvestigasi dengan tujuan menemukan penyebab dasar dari kecelakaan. Yang kedua, mencegah peristiwa serupa terulang kembali untuk mengurangi kerugian-kerugian yang terjadi baik bagi pekerja dan bagi kerjaan itu sendiri. Ketiga, sistem manajemen K3. Kebijakan K3. Penetapan kebijakan wajib dilaksanakan oleh pengusaha, yaitu seperti melakukan peninjauan awal kondisi K3. Ya, seperti ini apa saja, yaitu identifikasi, perbandingan penerapan, peninjauan sebab akibat yang terjadi, kejadian yang membahayakan, kompensasi, penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Visi kebijakan K3 ini paling sedikit harus memuat visi, mempunyai visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja,
seperti tertulis di PPT ini. Perencanaan K3. Perencanaannya apa saja? Rencana K3 yang wajib disusun dan ditetapkan oleh pengusaha. Hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan, sumber daya yang dimiliki, tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 ini dilakukan oleh sumber daya manusia. Yang dimaksud dalam ini adalah kompetensi kerja, kewenangan di bidang K3, surat izin, dan lain-lain terkait instansi yang berwenang. Sedangkan untuk prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari K3, yaitu organisasi, anggaran yang memadai, prosedur operasi, dan instruksi kerja. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan ini atau melaksanakan kebijakan K3? Yaitu harus meliputi tindakan pengendalian, perencanaan, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, penyerahan produk akhir, dan upaya, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat. Dalam melaksanakan rencana K3, pengusaha juga harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 meliputi tindakan, perencanaan, prosedur seperti yang tadi hampir mirip juga. Dalam melaksanakan kegiatan, pengusaha harus melaksanakan kegiatan menunjuk sumber daya manusia yang punya kompetensi dan kewenangan di bidang K3, melibatkan seluruh pekerja, membuat petunjuk K3, membuat prosedur informasi, membuat prosedur laporan, mendokumentasikan, dan disepakati oleh semua pihak agar berjalannya kegiatan ini. Evaluasi dari K3 itu sendiri yaitu pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang kompeten. Perbaikannya yaitu peninjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi evaluasi, tujuan, hasil temuan, evaluasi lagi yang efektivitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Hasil peninjauan ini selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan. Apa saja pertimbangannya? Ya, berikut. Sekian dari saya, PPT ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.